Kita masuk lebih dalam teman-teman tentang surga, tempat yang akan kita tuju insya Allah, yang kita jadikan sebagai tujuan utama kita. Bab ke-10, istana-istana surga. Koma, kamar, dan juga tendanya. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan mereka di surga akan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Ya. Masakin jamak daripada maskan artinya tempat tinggal, rumah, istanahnya, gitu kan. Thayyibah ini berkualitas. Anda sering dengar ayat tentang masalah makanan dan minuman ya. Makan dan minumlah halalan dan thayyibah. Halal yang dibolehkan, thayyibah yang berkualitas. Orang Arab itu kalau makanan, kalau dia, karena ini kan bahasa Arab jadi kita jelaskan begitu ya. Kalau dia dapat makanan wanginya, baunya wangi, penataannya rapi, cita rasanya enak, porsinya pas, bahasanya thayyibah. Ya. Ada orang bertutur kata, susunan katanya, kata-katanya tepat, intonasi suaranya tepat, bahasa yang digunakan tepat, ya. Tidak panjang, tidak kurang. Dikatakan kalimatun thayyibah. Kan gitu. Sebuah kota yang bagus, tertata rapi, negeri dikatakan baldatun thayyibah. Ya. Madinah dikatakan nama lainnya thayyibah, Thaba dan thayyibah. Begitu. Allah mengatakan wa masakina thayyibatan. Tempat-tempat tinggal yang puji penciptanya Allah. Thayyibah, berkualitas, high quality ini. High quality. Anda kalau mau bangun bangunan high quality di dunia, Anda butuh kontraktor yang sangat mahir dan biaya yang mahal. Kalau mau kualitasnya bagus, pasti biayanya lebih mahal. Kan begitu. Tapi subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan salah satu hal yang dibanggakan di surga adalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masakina thayyibah. Kemudian juga selanjutnya penulis mengangkat surah Saba. Tapi sini tidak ditulis ayatnya ya oleh penerbit. Maka kita coba baca. Surah Saba ini surah nomor 34 ya dalam Al-Quran. Ayatnya 37 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fi ghurufati aminun. Ya, saya ulangi ayatnya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fi ghurufati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di surga. Di sini kita bisa garis bawahi ya, potongan kata gurufat, jamak daripada gurfa. Orang Arab juga membahasakan kamar-kamar ya. Mereka akan berada di kamar-kamar, dan dikatakan di sini aman sentosa, artinya tentram sekali, nyaman sekali. Ya. Aminun, aman, tentram, sentosa gitu. Itu luar biasa. Dan itu disebutkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baik, ayat yang ketiga surah Al-Furqan ayat 75 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Sabar dengan 3 hal ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam cobaan harian. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ada potongan kata al-ghurfa.
ulaika yujzaunal ghurfata. Al-ghurfa di sini dibalas dengan diterjemahkan martabat yang tinggi. Tapi kalau bahasa letterletnya adalah istana, kamar yang mewah. Ya. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar, surah nomor 39. Ini juga sama, penerbit gak tulis ayatnya. Maka kita buka aplikasi Al-Quran kita, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 20. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Guraf jamak daripada gurfa, artinya kamar-kamar yang mewah. Ya. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. La ilaha illallah. Allah sudah sebutkan tentang fasilitas ini, walaupun Allah tidak katakan, Allah tidak memungkiri janjinya, maka kita sudah percaya. Apalagi dengan Allah mengatakan, sedang menjelaskan ini, karena akan dapat nanti istana-istana di surga, yang istana, di atasnya lagi ada istana. Ya. Jadi kayak bersusun. Di bawahnya ada sungai mengalir. Anda lihat hotel-hotel biasanya, kalau view-nya, pemandangannya bisa melihat ke laut, biasanya lebih mahal ya. Ke sungai, ke danau, Anda bisa lihat air. Anda tiap hari nanti punya istana yang di depan mata Anda bisa saksikan sungai yang mengalir. Bahkan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 15, Allah gambarkan di surga itu akan ada lautan dari susu yang tersaring, tidak akan basi. Susu yang tidak akan basi. Madu yang tersaring. Khamr atau minuman anggur yang tidak memabukkan, dan air tawar yang manis. Dari lautan inilah empat ini mengalir ke semua sungai-sungai yang ada di istana setiap penghuni surga. Gratis. Yang penting di selama di dunia patuh kepada Allah. Apa susahnya jadi orang baik? Kemudian juga Allah gambarkan dalam surah Ar-Rahman ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang jelita. Jelita matanya bersih, yang belum pernah dikucek. Kayak anak-anak kecil kita ya, biasanya yang masih kecil-kecil, yang balita. Putih bersih dipingit dalam khiyam. Khiyam itu lebih tepatnya istana ya, atau kemah. Sini terjemahannya rumah. Artinya mereka para bidadari yang putih, yang cantik, yang jelita ini akan ada dalam istana-istana. Ya. Atau kemah-kemah di situ. Kita dengarkan rincian daripada ayat-ayat ini dari hadis-hadis Nabi SAW, karena memang beliau yang merincikan makna-makna ayat. Ya. Hadis yang pertama dalam bab kita, bab 10 ini istana-istana surga. Nomor 30 dari awal kita belajar, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah terbuat dari sebuah intan yang berongga. Kemah tapi dari intan, bukan lagi kain gitu. Panjangnya 60 mil. Itu bagaimana lebarnya? Ya. 60 mil. Puluhan kilometer. Jadi bukan lagi meter-meteran ya. Puluhan kilometer. Di dalamnya terdapat istri-istri yang dinikmati oleh seorang mukmin, tapi satu sama lain tidak melihat. Dan dia bisa punya lebih dari satu orang bidadari atau istri, tapi karena besarnya istana itu, ya kemah itu sampai di setiap sudutnya ada istri yang dia tidak perlu saling melihat satu sama yang lain. Hadis ini diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 264 dan Muslim jadi 17 halaman 175. Hadis yang kedua dalam bab kita ini, hadis 31 dari awal kita belajar. Abu Musa al-Ash'ari, masih orang yang sama radhiyallahu anhu, meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'adda Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga itu terdapat guraf, kamar-kamar mewah. Ya. Suite room, lebih dari suite room gitu. Kita biasa istilahkan gitu kan. Orang kalau masuk hotel-hotel bintang 5 tanya suite roomnya mana. Sesungguhnya di surga
atau presiden Rum, ya, macam-macam istilahnya. Sesungguhnya di surga terdapat guraf, kamar-kamar yang istimewa ini, yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya, transparan, bisa terlihat. Dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Itu disiapkan oleh Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, bagi siapa yang memberikan makanan. Kemudian lemah lembut dalam berbicara. Kemudian solat pada malam hari pada saat orang sedang tidur. Hadis ini riwayat Ahmad dan Ibn Hibban. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali dan At-Tabarani dalam Al-Kabir dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam kitab Targhibnya jilid 2 halaman 24, diikuti oleh Al-Haythami dalam Majma' jilid 2 halaman 254, serta disebutkan juga dalam Sahihul Jami' oleh Albani jilid 2 halaman 220. Teman-teman sekalian, ringan sekali menjadi ahli surga. Lihat, kata Nabi SAW, surga memiliki istana-istana, kamar-kamar yang sweet, presiden sweet. Apalah istilahnya? Anda coba searching sebentar, kamar Al-Burj, ya, atau apalah hotel-hotel bintang 5 di Dubai, di Abu Dhabi. Tuh di dunia ini kira-kira yang paling mewah mana? Anda cari kamar yang paling bagusnya. Ini yang kamar di istana surga beri jutaan kali lebih bagus daripada itu. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah ada surga itu. Neraka pun sudah ada. Sudah kita jelaskan ini. Maka kalau kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala tentang surga, surga merespon langsung, ya Allah, dia minta masuk ke dalamku, masukkanlah dia. Kalau kita berlindung dari neraka, neraka mengatakan, ya Allah, hamba-Mu fulan berlindung agar tidak masuk ke dalamku, maka selamatkan dia. Kita sudah jelaskan juga dalam bab neraka bagaimana neraka mengeluh tentang sebagainya membakar atau panasnya, sebagian menimpa yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka bernafas 2 kali, itu yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Jadi ada surga dan neraka itu. Bukan tidak ada. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Bahkan pernah kita pelajari hadis yang Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang istri yang menyakiti suami di dunia kecuali istri dari bidadari di surga. Di surga spontan langsung mengatakan, semoga Allah membinasakanmu. Dia hanya tamu di sini dan dia akan menuju kepada kami. Kalau tidak bisa urus suami, mereka kami yang urus. Ini suami kami juga di akhirat. Jadi surga sudah ada teman-teman. Jangan hilangkan ini. Cuma dengan patuh. Perhatikan dalam hadis ini disebutkan. Kamar-kamar istana mewah itu disiapkan. Yang pertama bagi orang yang suka memberi makan. Traktir. Wahai orang-orang yang masih bakhil. Pelit. Selalu mau ditraktir oleh temannya. Bayar, Anda yang ke kasir bayar. Traktir orang. Beri makan. Disiapkan untuk orang yang memberi makan. Jangan lewatkan 1 hari kecuali Anda sudah memberi makan kepada orang. Beri makan, tidak ada sulitnya. Wahai para suami, royal sama istri, berikan makan dan minum kepada mereka. Istri, masakan yang enak buat suami. Ketemu orang miskin, orang susah dari keluarga, bantu mereka, kasih. Jangan tidak. Memberi makan pahalanya besar. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Muslim, pada saat ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Kau berikan makan ke orang. Berikan makan kepada orang. Orang lapar atau tidak lapar. Selama kita lihat, berikan makan kepada orang. Apalagi kalau orang lapar, kita dapat pahala 2, memberi makan dan menghilangkan lapar orang. Dan memberi makan teman-teman, dalam surah Insan Allah mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan-makanan yang mereka sukai. Ya. Bukan makanan-makanan sisa yang tidak habis gitu. Yang tidak ada, yang takut basi atau bahkan sudah expire, kadang-kadang orang baru mau keluarkan. Yang dia suka. Teman-teman yang beli buah-buahan, beli makanan sebelum Anda makan sama istri, sama anak di rumah, sama suami, sisipkan buat pembantu rumah tangga, sisipkan buat supir, kasih mereka biar mereka juga merasakan. Sering terjadi pencurian makanan dari kulkas dari mereka karena mereka tidak dikasih. Mereka tidak dikasih, saudaraku. Kejar pahala, berikan makan kepada orang. Kemudian yang kedua, lemah lembut dalam berbicara. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadits Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan, kejantanan, kehebatan, ya, kebijaksanaan dinilai dari mencak-mencaknya orang, marah-marah.
suaranya lantang, teriak-teriak seperti preman yang tidak jelas gitu, ya. Walakinna sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Justru orang yang dewasa, yang bijaksana, yang pemberani, semua perkasa adalah orang yang justru bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah. Ya. Orang kalau baru belajar bela diri memang begitu, suka macam-macam di jalan untuk nunjukin. Tapi kalau orang sudah sampai pada level masternya, enggak, dia tenang. Dia enggak buru-buru, kan orang mungkin tidak tahu kalau dia itu ahli. Nanti kalau terdesak kemudian baru dia keluarkan. Ya kan ilmunya. Nah, begitu teman-teman. Jadi enggak perlu, angkat-angkat suara, ribut-ributan, berantem-berantem untuk apa. Saya sering bahasakan, kalau ada yang ajak Anda berantem, tinggalkan dia berantem sama tembok saja. Biar ribut, sudah. Kau pengecut ya sudah. Terserah, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting saya tidak mau ribut-ribut. Sampai kata Nabi SAW, aku akan menjadi penjamin, ya, tempat di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran, walaupun dia benar. Dikasih istana di surga. Kita jelaskan kebenaran, diterima. Tidak diterima ya sudah. Tidak usah ribut-ribut. Yang ketiga, sholat pada malam hari sewaktu orang sedang tidur. Ini, sholat tahajud. Bagi orang muslim yang mau surga, teman-teman, nggak ada malam yang lewat tanpa sholat tahajud. Walaupun baca surah pendek dulu. Bukan saja negosiasi lagi. Nggak ada istilah bagi seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, kejar surga, mengatakan, oh saya sudah 1 bulan tidak sholat malam. Nggak. 1 malam saya dia luput itu dia sudah sedih luar biasa gitu. Karena bagi dia itu munajat antara dia sama Tuhannya, bagaimana dia bisa luputkan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 32 dari awal kita belajar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Jibril datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang dengan membawa bejana yang berisi kuah dan makanan. Jika dia datang kepadamu, sampaikan salam dari Robnya dan dariku kepadanya. Berikan kabar gembira kepadanya tentang sebuah rumah di surga terbuat dari intan, tiada teriakan dan kepenatan di dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai muslimah, wahai muslimah, wahai semua kaum wanita muslimah, wahai istri, wahai ibu, wahai tante, wahai saudari, wahai anak, wahai muslimah, renungi hadis ini. Nabi SAW pernah duduk bersama Khadijah dan saking cintanya dia sama suaminya Rasulullah SAW, dan dia pekah ingin mengejar yang terbaik dari suaminya, maka dia pun ya, tahu dari raut wajah Nabi SAW kalau Nabi itu lagi lapar, Nabi lagi sedih, tahu dari raut wajahnya. Begitu Nabi SAW masuk, Khadijah pamit sebentar ke belakang, khusus untuk menyiapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Ini istri yang salihah. Bukan istri yang suaminya datang, masih harus tanya mana makanan. Kadang-kadang jawabannya dengan santai, udah habis. Padahal suaminya lapar. Dan itu juga dari hasil nafkah dari suaminya. La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya cuma digodokin mie instan, selesai. Kejar surga dari suamimu. Khadijah, karena radhiyallahu anha, ini hadis ini gitu ya. Karena tahu Nabi SAW mau makan dan disiapkan makanan terenaknya. Jibril turun khusus dari langit menemui Nabi SAW dan mengatakan apa? Karena perbuatannya Khadijah ini melayani suami dengan baik sampai mengetahui kebutuhannya suami, walaupun suami belum ngomong, sampaikan salam Tuhannya kepadanya. La ilaha illallah. Wahai muslimah, kalau engkau tidak tersentuh dengan hadis ini, hadis apa lagi kira-kira yang kau butuhkan untuk melunakkan hatimu? Ya. Allah kirim salam kepada Khadijah karena melayani suami dengan baik. Dan kata Jibril AS, sampaikan salamku juga. Serta, tidak cukup sampai situ, sampaikan dia dengan perbuatannya ini akan dapat 1 istana di surga, ya, terbuat dari intan. Di dalamnya tidak ada teriakan dan kepenatan. Nggak ada gerah, nggak ada bising-bising, nggak ada, tenang semuanya. Anda kalau nginap di hotel yang di pegunungan, kayak kita di Jakarta mesti di puncak ada hotel yang mewah, Anda masuk, Anda tenang, udaranya sejuk, tenang, Anda enak sekali, istirahat enak, biologis enak, makan minum enak, enak semuanya. Itu istana di surga itu sifatnya begitu. Nggak ada teriakan, nggak ada penat, nggak ada gelah, gerah, nggak ada. Kenapa? Karena Khadijah nggak pernah teriak depan suaminya, nggak pernah
sorotin suami dengan kata-kata yang kasar. Tidak pernah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 33. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin li baydhiha, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti rumah burung untuk telurnya. Anda bisa lihat burung kalau buat sarang hanya untuk taruh satu telur kan kecil biasa dari jerami-jerami. Maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kejar istana di surga, perbanyak istanamu hai Muslim dengan menyumbang untuk masjid. Anda kalau tinggal di Saudi atau daerah Timur Tengah umumnya, misalnya Emirat, Qatar, Oman, Anda mungkin tidak bisa nyumbang untuk masjid. Karena orang kaya-kaya dan orang sendiri bangun masjid buat dia sendiri. Di Indonesia luar biasa, Allah kasih peluang kita raih ini. Ya. Tidak mungkin, saya yakin ada di antara kita yang tidak pernah lewatin teman-teman masjid yang lagi taruh kotak amal di depan masjidnya karena butuh bantuan. Bahkan kita hari Jumat kotak amal sedang dijalankan. Pintu-pintu masjid dipulih kotak amal. Anda pernah lihat kotak amal di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah? Nggak bakaran. Kalau pemerintah Saudi mau buka itu mungkin jutaan miliaran real bisa masuk dari jemaah haji dan jemaah umrah. Dan mereka tidak mau, mereka mau raih pahala sendiri. Burj Sa'ah itu building jam yang besar, itu tertulis besar-besar wakaf Raja Abdul Aziz. Anak-anaknya membeli tanah itu dengan uang mereka, membangun building itu, ada mall, ada hotelnya, semua hasilnya dipakai untuk pembangunan masjid. Mereka nggak kasih peluang untuk orang lain karena mereka mau cari pahala. Di Indonesia kita punya peluang luar biasa, tiap hari kita bisa punya istana di surga teman-teman. Kenapa Anda lewatkan kotak amal pembangunan masjid tanpa nyumbang? Saya kan udah nyumbang kemarin, Ustaz, lewat. Kemarin buku amalmu sudah dicatat, hai Muslim. Hari ini, saat ini kau masih hidup, mungkin kau masih diberikan kesempatan. Dari mana kita tahu teman-teman, mungkin kemarin sudah dapat istana di surga, hari ini kita sumbang dapat lagi istana di surga. Kalau kotak amal itu sebulan 30 hari, 30 kali dan nyumbang 30 istana di surga. La ilaha illallah. Banyak orang mengharamkan diri dari pahala. Kata Nabi SAW, saya ulangi hadisnya. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti besarnya sarang burung untuk telurnya saja, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid utuh? Sumbang akhi dan ukhti. 1.000 rupiah, 50.000, 100.000, berapalah. Ini cara mendapatkan istana di surga. Hadis nomor 34, Ummu Habibah radhiyallahu anha menceritakan sabda Nabi SAW, "Man shalla fil yawmi wal lailati 12 raka'ah tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Cara yang lain mendapatkan istana di surga ada lagi. Barang siapa yang sholat tatawwu', sholat sunnah tambahan, dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Ini biasa juga disebut dengan sunnah rawatib. Dijelaskan dalam hadis lain, 12 rakaat ini adalah 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh dikenal dengan sunnah al-fajr, yang kata Nabi SAW, rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, berarti tambah tadi 2 sebelum subuh, berarti sudah 6. 2 rakaat sudah duhur, 8. 2 rakaat sudah maghrib, berarti 10. 2 rakaat sudah isya, berarti 12. Ini kalau Anda jaga, maka Anda akan mendapatkan istana di surga. Bukan mustahil, rahmat Allah luas. Kalau Anda jaga setiap hari, mungkin setiap hari Anda dikasih istana. Kita berharap rahmat Allah luas. Kata Allah SWT, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil. Dan Allah mengatakan, Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau berikan rezeki kepada hambanya, tidak ada hitungannya lagi. Royal teman-teman, nyumbang. Jalan Allah SWT. Selamatkan dirimu, bawa hartamu ke langit. Itu yang kami jadikan sebagai simbol di yayasan kami. Bawa hartamu ke langit. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit, yang tidak akan disentuh oleh rayap dan tidak akan disentuh oleh tangan pencuri, tidak akan dicuri oleh orang. Lakukanlah sedekah, kesempatan emas. Baik, kita kembali kepada sholat sunnah ini. Tentu masih ada sholat sunnah yang lain. Ya, seperti misalnya 2 rakaat lagi sesudah duhur ya. Tadi kan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya surga. Anda bisa tambahkan 2 rakaat lagi tadi, sehingga menjadi 14 rakaat. Ada juga sholat qabliyah asar 4 rakaat.
Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ada qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Nabi SAW mengatakan bainal adzanaini shalah, di antara 2 azan, antara azan iqamah ada salat. Ya, Anda bisa jaga semua itu. Hadis nomor 35 dari awal kita belajar, Anas meriwayatkan sabda Nabi SAW, aku pernah masuk surga, ternyata ada istana yang terbuat dari emas. Istana semuanya emas. Lalu aku bertanya, untuk siapakah istana ini? Mereka menjawab, ya kata para malaikat, untuk seorang pemuda dari Quraisy. Aku menyangka bahwa akulah yang dimaksud, lalu aku bertanya siapa dia? Mereka menjawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari Muslim. Ya Allah, semoga Allah karuniakan kita seperti Umar. Umar bin Khattab tadinya peminum khamar radhiyallahu anhu. Orang yang jauh dari agama, tapi setelah Islam dia memperbaiki Islamnya, dia tunjukkan ketulusannya sampai mati dia istiqamah, diberikan istana dari emas semuanya. Dan itu Umar masih hidup, Nabi SAW diperlihatkan masalah ini. Tinggal ikuti perbuatan Umar, Anda akan dapat hal yang sama. Kata Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapatkan perubahan dalam sunnatullah, dalam sistem yang Allah sudah buat. Yang mengikuti orang-orang baik, maka akan sama dengan mereka. Anda di kampus, Anda ikuti orang-orang yang juara-juara ranking, yang cum laude, Anda akan sama dengan mereka. Anda ikuti orang-orang yang pengangguran, malas, Anda juga akan sama dengan mereka. Anda ikut dengan orang-orang beriman, orang saleh akan sama dengan mereka. Anda ikut orang fasik, ahli maksiat atau orang kafir, Anda akan sama dengan mereka. Tidak akan berubah sistem Allah itu. Hadis nomor 36. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW. Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, mereka tertahan di jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi yang berlangsung di antara mereka di dunia. Hingga setelah mereka dibersihkan, maka diizinkan kepada mereka memasuki surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh seseorang dari kalian lebih tahu tempatnya di surga daripada tempatnya di dunia. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 5 halaman 96. Dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan bab ke-11, masalah sungai-sungai dan mata air surga. Teman-teman renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau ahli surga mau masuk dalam surga, sudah lewat dari neraka, ada sebuah tempat namanya Qantara. Di situ nanti mereka akan dikumpulkan semua. Seluruh ahli surga sebelum masuk ke surga. Lalu mereka akan saling membersihkan sisa-sisa permasalahan di antara mereka. Misal contoh, ada orang bertikai, dua-duanya orang muslim. Pada saat ditimbangan amal, mereka saling tuntut-menuntut nih. Si A sama si B. Si A misalnya pernah dizalimi oleh si B, maka si A tuntut. Misal contoh, dia pernah digibah, dia pernah difitnah, dia pernah diambil hartanya, dia pernah disakitin secara fisik, apalah. Kemudian si B punya 1000 pahala misalnya. Tuntutan si A ini mewajibkan pahalanya dikurangi 100 diberikan kepada si A. Maka diberikanlah kepada si A. Anggaplah si A juga punya pahala 1000, sekarang dia punya 1100 pahala. Si B tadinya punya 1000, tapi sekarang berkurang jadi 900. Tapi setelah ditimbang pahala si B sama dosanya, misalnya dosanya cuma 300, lebih berat pahalanya, dia masuk surga kan? Nah sekarang si A sama si B ketemu lagi tuh depan surga. Ya, kalau secara hitung-hitungan dunia, maka si B akan sakit hati dong. Ini si A nih, ambil pahala saya 100. Kan gitu. Nah, Allah bersihkan dulu semua itu. Suami istri yang pernah cerai di dunia, apalah, Allah bersihkan. Selama mereka sama-sama di surga, Allah bersihkan semua. Kita tidak akan masuk surga teman-teman, sementara hati kita masih ada penyakit hati. Dendam, iri, tidak ada lagi. Sudah dibersihkan semua, dibersihkan betul-betul. Kita masuk surga itu semua saling sayang, semua saling menghormati, semua sudah melupakan kenangan buruk, tidak ada lagi. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu, kata Nabi SAW, ini sumpah yang luar biasa, memastikan kalau ini benar. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian yang lebih mengenal istana-istana di surga daripada rumahnya di dunia. Renungi ini teman-teman sebagai penutup. Coba bayangkan. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak kenal alamat rumahnya, tidak kenal rumahnya dia. Rumahnya dia loh ya. Jangankan rumahnya dia, kontrakannya pernah dia ngontrak walaupun cuma beberapa hari dia pasti ingat, oh di sana. Hotel yang pernah kita nginap sewa, kita ingat hotel itu. Bagaimana dengan rumah yang kita tinggal bertahun-tahun? Apa kata Nabi SAW? Nanti pada saat kita masuk surga, kita lebih kenal itu daripada rumah kita di dunia. Pertanyaan sederhana, bagaimana bisa terjadi sementara kan kita belum masuk ke dalam surga? Jawabannya sederhana. Nanti, kalau seseorang di antara kita akan meninggal dunia, dalam sebuah hadis disebutkan, maka akan datang malaikat-malaikat, kalau kita mau masuk, walau meninggal dalam keadaan beriman, insya Allah kita termasuk. Maka supaya dia tidak takut, malaikat ini memperlihatkan apa yang akan dia dapatkan,
ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini segala macam, dan karena kau buat ini kau akan masuk surga. Maka dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya, lalu kemudian dia meninggal setelah itu. Kalau orang kafir, Allah perlihatkan dosa-dosanya. Allah perlihatkan dari malaikat akan memperlihatkan ini dan neraka. Maka dia pun benci bertemu dengan Allah, benci mati. Allah pun benci bertemu dengannya. Kata Nabi SAW, siapa yang rindu ketemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci ketemu dengan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Ini maknanya. Setelah itu masuk ke dalam kuburan. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin maka akan diperlihatkan istananya di surga. Lalu dikatakan, Allah berfirman kepada para malaikat, bentangkan permadanya dari surga, lalu sampailah kepadanya bau wangi. Jadi setiap hari di kuburan kita lihat surga kita. Berapa puluh tahun, bahkan ada orang sudah ratusan tahun, bukan ada sudah ribuan tahun orang meninggal dari zaman dulu, zaman Nabi dulu, itu sudah ribuan tahun dia lihat istananya. Jadi pasti dia kenal. Bahkan lebih kenal daripada tempatnya di dunia. Karena tempat di surga tidak akan pernah berubah. Begitu-begitu terus abadi. Kalau di dunia, kita jual rumah kita atau kita meninggal, dibagi warisan, sudah bisa berubah. Kalau kita dihidupkan lagi mungkin kita sudah tidak kenal kalau sudah berubah bangunannya. Di surga tidak akan berubah. Makanya kita akan betul-betul mengenal istana di surga, lebih kita kenal daripada rumah kita di dunia. La ilaha illallah. Berarti ini memastikan memang surga kita ada. Tinggal patuh saja saudaraku seiman. Allahu a'lam.